Balik lagi di segmen ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Satu kata yang bikin para pekerja terkejut di bulan ini, tapera, tabungan perumahan rakyat. Ya walaupun banyak yang plesetin jadi tambahan penderitaan rakyat. Jadi konsep tapera itu gini, tiap bulan nantinya gaji karyawan akan dipotong sebesar 3% yang nantinya bakal disimpankan oleh pemerintah atau siapapun itulah, nggak tahu siapa yang nyimpan nantinya, yang nantinya diperuntukkan untuk beli rumah, bangun rumah, atau renovasi rumah yang pertama. Nah, potongan tapera ini hanya berlaku untuk karyawan yang berpenghasilan rendah. Jadi buat karyawan yang gajinya udah sedikit bakalan makin sedikit. Harapannya adalah agar pekerja yang belum punya rumah itu bisa punya rumah sendiri. Syarat untuk peserta tapera ini adalah: 1. Kalian udah bekerja selama 1 tahun. 2. Kalian berpenghasilan kecil, tapi nggak tahu kecil ini batasnya berapa juta. Belum punya rumah, atau punya tanah tapi belum dibangun rumah, atau udah punya rumah terus mau direnovasi. Dan yang harus ikut tapera ini adalah calon PNS, ASN, prajurit TNI, siswa TNI, pejabat negara, pekerja buruh BUMN ataupun swasta. Anda termasuk salah satunya? Banyak yang nggak setuju dengan tapera ini. Kenapa? Soalnya orang yang berpenghasilannya rendah itu jadi makin rendah lagi. Bahkan ada salah satu netizen yang dia tuh pakai hitung-hitungan matematika. Contoh misalnya gini, gajinya karyawan itu adalah 10 juta setiap bulannya. Dipotong setiap bulan 3%, jadi 300.000 per bulan. Dan ditabung selama 1 tahun, dia cuma dapat 3,5 juta per tahunnya dari gaji 10 juta itu per bulan. Dan dalam waktu 100 tahun, dia udah ngumpulin duit 360 juta. Itu artinya dia bisa beli rumah yang seharga 300 jutaan lah. Bayangin 100 tahun masih hidup nggak tuh? Terus ada juga yang bilang, kenapa kita nggak dikasih rumah dulu sama pemerintah, terus kita nyicil tuh per bulannya dipotong 3%. Kenapa duit kita malah diambil duluan tapi belum dapat rumahnya? Ya kalau kayak gitu kan mending nyicil rumah sendiri dong. Duit kita hilang tapi ada hasilnya. Terus ada lagi yang bilang, kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Ada yang butuh makan, ada yang butuh pendidikan untuk anak dan lain-lain. Tapi ini kok malah dipaksa nabung buat beli rumah. Tapi Pak Jokowi udah bilang, ingat nggak waktu awal-awal ada BPJS, kalian awalnya protes kan, tapi sekarang kalian malah menikmati hasilnya. Memang benar banyak yang bilang terima kasih Pak Jokowi atas program BPJS-nya. Berkat program BPJS, ribuan wanita yang mau melahirkan terselamatkan secara gratis. Bayangin kalau lahiran sesar itu biayanya bisa belasan bahkan sampai puluhan juta loh. Tapi karena adanya BPJS, lahiran sesar itu jadi gratis. Nah, Pak Jokowi itu udah bilang nantinya bakal dirasakan manfaatnya seperti BPJS tadi. Tapi kita belum tahu nih manfaat apa yang bakal kita rasakan dari potongan 3% untuk tapera. Di sisi lain, jangan lupa, Indonesia ini kasus korupsinya nggak main-main loh, apalagi di pemerintahan. Contohnya aja nih, kalian yang ada potongan pajak tiap bulannya dan harus lapor pajak tiap bulan, bayar pajak kendaraan dan bayar pajak lainnya yang wajib dibayarkan. Setelah itu, duit pajaknya kemana? Coba tanyakan pada Dirjen Pajak. 3.000 triliun bro. Uang biaya haji, bayangin biaya haji buat ibadah ke tanah suci, ditabung bertahun-tahun bisa hilang begitu aja. Kemana? Tanyakan sama yang pegang duit. Ya semoga aja tabungan perumahan rakyat ini tidak disalahgunakan apalagi sampai dikorupsi. Dan semoga benar ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pekerja dari tapera ini. Karena saya yakin kok petinggi-petinggi Indonesia ini bisa menjadikan rakyatnya sejahtera, sehat, sentosa, selamat. Udahlah, kita ketemu lagi di video selanjutnya.